Kaisar Bela Diri Tiran Season 23. Jiang Yi benar-benar berani. Dia sampai membawamu ke cabang Istana Surgawi. Saya sangat penasaran kebenaran macam apa yang membuatnya rela bersusah payah seperti itu. Ini tentang operasi Istana Dewa Dunia Bawah di Gurun Timur. Setahun yang lalu, mereka pernah membantai 13 klan prefektur Fenglin. Jiang Yi ingin mengetahui motif Istana Dewa Dunia Bawah. Wajah cantik Ye Qingxuang dipenuhi amarah ketika dia menyebutkan hal ini. Dalam bencana itu, Istana Dewa Dunia Bawah membantai total 100.000 orang, termasuk semua tetua sekteku. Mereka hanya ingin menutupi sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Gu Chen tahu jawabannya, tetapi dia tetap berpura-pura penasaran. Tulang surgawi yang mengagumkan, Sekte Wu Chen-ku telah menghasilkan seorang murid dengan fisik yang luar biasa. Istana Dewa Dunia Bawah mengawasinya, tetapi mereka tidak menyangka dia akan lolos. Karena itu, mereka membantai semua klan yang mengetahui hal ini, dengan tujuan untuk menghalangi penyebaran berita tersebut. Mata Gu Chen berkedip. Istana Dewa Dunia Bawah sangat kuat. Seharusnya mudah bagi mereka untuk menangkap murid biasa. Bagaimana mereka membiarkannya lolos? Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa selamat? Sesuatu yang tak terduga terjadi hari itu. Guru Suyun dari Akademi Bela Diri Sejati membawaku pergi dari prefektur Fenglin terlebih dahulu, tetapi aku tidak menyangka akan menerima pesan dari guruku keesokan harinya. Guruku menceritakan semuanya dalam surat itu. Beliau mengatakan bahwa Sekte Wu Chen-ku mungkin tidak akan bisa lolos dari bencana, dan beliau menyuruhku untuk lari sejauh mungkin. Gu Chen terdiam sambil mendengarkan. Seolah-olah dia bisa melihat pemandangan gunung mayat dan lautan darah Sekte Wu Chen malam itu. Saat itu, aku langsung panik. Guru Suyun membawaku pergi di malam hari, ingin menghindari kejaran Istana Dewa Dunia Bawah. Tapi aku tidak menyangka akan tertangkap pada akhirnya. Demi menyelamatkanku, Guru Suyun meninggal di tangan Istana Dewa Dunia Bawah, dan aku banyak menderita sebelum akhirnya sampai di Akademi Bela Diri Sejati. Ye Qingxuang mengenang masa lalu, dan wajahnya menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Sejak ia masuk Sekte Wu Chen, gurunya, Tao Yu, memperlakukannya seperti putrinya sendiri dan menyayanginya seperti darah dagingnya sendiri. Namun Tao Yu tewas di tangan Istana Dewa Dunia Bawah karena bencana yang tak terduga. Kemudian, ia mendengar dari Jiang Yi bahwa jenazah tuannya telah menghilang, dan ia segera bersumpah kepada langit bahwa suatu hari nanti, ia akan membuat Istana Dewa Dunia Bawah membayar dengan darah mereka. Sejak saat itulah dia dan Jiang Yi mulai membuat kesepakatan secara diam-diam. Dia tahu bahwa dirinya masih sangat lemah, jadi dia hanya bisa bertahan dan mendekati musuhnya selangkah demi selangkah. Banyak pertanyaan yang ada di benak Gu Chen telah terjawab. Bagaimana dengan pemilik tulang langit tirani? Apakah Istana Dewa Neraka berhasil menangkapnya? Sudah berapa orang yang kamu beritahu tentang ini? Masalah ini sangat penting. Ini berkaitan dengan kehidupan keluarganya. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, tapi aku tahu bahwa jika dia masih hidup, Istana Dewa Nether pasti akan menyesalinya di masa depan. Ekspresi Ye Qingxuang menjadi sedikit aneh, seolah-olah orang itu adalah topik tabu di hatinya. Oh, apa yang dia katakan? Gu Chen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Ye Qingxuang akan memiliki penilaian setinggi itu terhadap dirinya. Orang itu adalah tipe orang yang cerewet soal hal-hal terkecil. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan dihukum mati. Ye Qingxuang menggertakkan giginya saat berbicara. Dia teringat bagaimana Gu Chen menolak bergabung dengan Akademi Bela Diri Sejati bersamanya di depan semua orang di sekte tersebut. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya. Gu Chen terdiam. Jika wanita ini tahu bahwa dia adalah Gu Chen, dia tidak tahu apakah dia masih berani berbicara buruk tentangnya. Sudah berapa banyak orang yang kamu ceritakan tentang dia? Selain Jiang Yi, tidak ada orang lain. Ye Qingxuang berkata dengan yakin. Oh, mengapa demikian? Anda seharusnya bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menjual informasinya, bukan? Gu Chen berkata dengan dingin. Masalah ini memiliki terlalu banyak implikasi. Meskipun aku tiba di Akademi Bela Diri Sejati dengan selamat, aku juga tahu bahwa jika masalah ini terungkap, Istana Dewa Nether pasti akan menargetkanku. Bukankah Akademi Bela Diri Sejati memintamu untuk mengatakan yang sebenarnya setelah kedua guru itu meninggal? Mata Gu Chen berkedip. Wakil kepala sekolah Qi pernah bertanya padaku, tetapi aku merahasiakan masalah tulang tirani. Aku hanya memberitahu mereka bahwa insiden di rumah Fenglin disebabkan oleh Istana Dewa Nether. Adapun tujuan mereka, aku tidak tahu. Wakil kepala sekolah Qi mempercayai kata-kata saya. Belakangan, Akademi Bela Diri Sejati tampaknya tidak ingin mempublikasikan masalah ini, sehingga masalah ini dibiarkan tanpa penyelesaian. Wakil kepala sekolah Qi. Jadi begitulah keadaannya. Gu Chen tiba-tiba mengerti. Hari itu ketika dia berbicara dengan Jilanchu ternyata tahu bahwa malapetaka di rumah Fenglin disebabkan oleh Istana Dewa Nether. Hal ini membuatnya cukup terkejut. Saat itu, dia menyebutkan bahwa wakil kepala sekolah Qi adalah gurunya. Tampaknya dia kemungkinan besar mengetahui hal ini dari wakil kepala sekolah Qi. Selain Jiang Yi, tidak ada orang lain yang tahu tentang Tyrant Bond. Hal ini membuat Gu Chen merasa lebih tenang. Jiang Yi sudah mengetahui masalah ini selama lebih dari setengah tahun, tetapi dia tampaknya tidak memberitahu Istana Surgawi. Apa yang sedang dia rencanakan? Atau mungkinkah seseorang di jajaran atas Istana Surgawi sudah mengetahui masalah ini, tetapi aku tidak cukup tinggi kedudukannya untuk mendapatkan kabar tersebut. Ketertarikan Gu Chen pada Daozi ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tiba-tiba meningkat pesat.
Dia merasa sepertinya ada semacam hubungan antara semua hal ini. Awalnya dia menerima misi ini sesuai instruksi dari Raja Langit, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia mungkin mendapatkan keuntungan tak terduga dengan menemukan Jiang Yich. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang hilangnya Jiang Yich? Gu Chen langsung ke intinya. 3 bulan lalu, Jiang Yich datang ke Akademi Bela Diri Sejati dan bertemu denganku. Dia memberitahu saya bahwa dia menduga seorang mahasiswa di akademi itu ada hubungannya dengan kasus orang hilang yang sedang dia selidiki dan ingin mengujinya. Kata Ye Qingxuang. Kasus orang hilang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Gu Chen ingat bahwa dalam surat-surat antara mereka berdua, kasus orang hilang telah disebutkan berkali-kali. Selama bertahun-tahun, ada lebih dari 1 orang dengan fisik istimewa yang hilang di seluruh benua. Kasus orang hilang ini semuanya mengarah ke Istana Dewa Nether. Saat Jiang Yich menyelidiki masalah ini, dia menemukan tentang rumah Feng Lin dan menemukan saya. Dia mengatakan bahwa target Istana Dewa Nether bukan hanya tulang Empyrean Tirani. Mereka telah mencari berbagai macam fisik istimewa. Untuk itu, mereka bahkan berani mengincar para penerus beberapa faksi besar. Aku tidak tahu apa niat mereka. Dia mengatakan bahwa dia akan mengungkap rahasia besar Istana Dewa Nether, dan titik terobosannya adalah siswa itu. Malam itu, dia pergi ke sebuah acara di Clear Breeze Villa, tetapi tidak ada kabar lagi darinya. Gelombang riak muncul di hati Gu Chen. Tumpukan organ Dao ekstrim di Paviliun Penciptaan Dewa seharusnya terkait dengan kasus orang hilang ini. Seperti yang diharapkan, ada hubungan antara semuanya. Jiang Yich terlalu larut dalam masalah. Mungkin karena itulah dia mengalami kecelakaan. Mengapa kau tidak memberitahu pengadilan surgawi tentang hal ini? Gu Chen ingat bahwa Istana Surgawi telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini beberapa kali, tetapi mereka bahkan tidak tahu bahwa Jiang Yich telah menghilang setelah menghadiri pertemuan di Villa Angin Jernih. Aku bukan pembunuh bayaran dari Istana Surgawi. Tidakkah kau akan mencurigaiku jika aku memberikan informasi ini secara tiba-tiba? Selain itu, menurut Jiang Yich, ada mata-mata di Istana Surgawi, dan kau tidak bisa mempercayai mereka semua. Ye Qingxuang menggelengkan kepalanya. Ketika Gu Chen mencarinya malam ini, dia curiga bahwa Gu Chen adalah seorang mata-mata, itulah sebabnya dia tidak mau mengatakan apapun. Mata-mata. Gu Chen merenung. Masalah ini benar-benar semakin rumit. Lupakan saja, terlalu banyak berpikir itu tidak ada gunanya. Aku akan menemukan siswa yang diincar Jiang Yich, dan kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Gu Chen mengambil keputusan dalam hatinya. Katakan padaku, siapakah siswa itu? Nomor 1 dalam peringkat naga tersembunyi, He Fangzheng. Ye Qingxuang berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 222. He Fangzheng saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi Akademi Seni Bela Diri Sejati. Keluarganya juga merupakan keluarga terkenal di Qingsu. Dia sangat terkenal di kalangan akademisi. Konon, dia telah mencapai tingkat nirvana yang sempurna, yang termasuk dalam tingkatan kuasa raja. Selain itu, dia adalah manajer Breeze Villa saat ini dan memiliki banyak teman di dalam dan di luar akademi. Setelah Jiang Yich menghilang, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dia, tetapi kultivasiku jauh lebih lemah daripada miliknya, jadi sulit untuk berhasil. Ye Qingxuang memberitahunya informasi tentang He Fangzheng satu persatu. Jelas sekali, dia telah menyelidikinya sejak lama. Meskipun dia menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi, mustahil baginya untuk mengalahkan Daozi dari Istana Surgawi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat Jiang Yich menghilang. Gu Chen mengerutkan kening. Sepertinya ada seseorang di belakangnya. Sangat mungkin itu adalah seorang ahli tingkat penjaga dunia bawah. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk mengancam Jiang Yich. Ye Qingxuang mendengar Gu Chen berbicara tentang penjaga dunia bawah dan tahu bahwa dia benar-benar sangat mengenal istana dunia bawah. Dia langsung berkata, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu harus memberiku informasi. Gu Chen langsung menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku masih butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Wajah Ye Qingxuang agak pucat. Apa yang telah kamu katakan sejauh ini adalah pernyataan sepihakmu. Siapa yang tahu apakah kamu akan menipu saya atau tidak? Jadi, kau harus membawaku menemui He Fangzheng dan mencari tahu lebih banyak tentang dia. Jika apa yang kau katakan itu benar, tentu saja aku akan melakukan apa yang telah kujanjikan. Gu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Anda ingin bertemu He Fangzheng? Ye Qingxuang mencibir. Mengapa? Apakah ada masalah? Aku akui aku tidak sebaik dirimu, tapi aku hanya berada di peringkat ke-13 dalam daftar naga tersembunyi, yang masih jauh dari He Fangzheng. Kau bisa mengalahkanku, tetapi mengalahkan He Fangzheng itu sulit. Dia hanya selangkah lagi menuju tingkat abadi. Selain para jenius dalam daftar itu, hanya sedikit orang di seluruh akademi yang mampu menandinginya. Sangat sulit bagimu untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia. Kamu bahkan mungkin akan membuatnya curiga. Jika kau memperlakukannya seperti kau memperlakukanku hari ini, maka akan sangat sulit bagimu untuk lolos tanpa terluka. Akademi Bela Diri Sejati menolak pembunuh bayaran. Kau mungkin akan mati di akademi ini. Ekspresi Gu Chen tidak berubah. Siapa bilang kita harus melawannya untuk mengetahui kekuatannya? Ada banyak sekali caranya. Aku hanya ingin kau membawaku ke pondok kecil angin sejuk itu. Aku ingin bertemu dengannya dulu. Soal apakah aku harus mengambil langkah selanjutnya atau tidak, kita akan membicarakannya nanti.
Ye Qingxuang ragu sejenak. Baiklah kalau begitu. Kebetulan ada pertemuan di Villa Angin Sejuk di Menara Cuyun besok. Aku bisa mengantarmu ke sana, tetapi jika kau menemukan sesuatu, kau harus memberitahuku. Setuju, kata Gu Chen dengan tenang. Kalau begitu, kau dan aku sekarang bisa dianggap sebagai mitra. Bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Ye Qingxuang tampak penuh harap. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Gu Chen mencibir. Sebelum pertemuan besok, untuk mencegahmu berbuat curang, kau harus tetap di sisiku. Sekali kena tipu, kapok. Gu Chen selalu waspada terhadap Ye Qingxuang. Dia tidak ingin melepaskannya dan malah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Ye Qingxuang menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membuang-buang waktu berbicara pada orang ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Keesokan harinya, Gu Chen tidak pergi ke perpustakaan untuk bekerja. Sebaliknya, dia tinggal di gua sepanjang hari. Ketika hampir malam, dia membawa Ye Qingxuang ke Menara Cuyun. Menara Cuyun terletak di Akademi Bela Diri Sejati. Itu adalah restoran paling terkenal di akademi tersebut. Masakannya lezat, tetapi harganya mahal. Siswa biasa tidak mampu membelinya. Namun, Menara Cuyun sudah dipesan oleh Bridge Little Hat hari ini. Hanya siswa yang diundang yang berhak masuk. Sebagai salah satu klub paling terkenal di Akademi Bela Diri Sejati, anggota Bridge Little Hat sebagian besar memiliki latar belakang keluarga terkemuka. Ambil contoh pendiri klub tersebut, Mu Ziyu. Di belakangnya terdapat Azurewood Manor, salah satu dari 5 sekte suci Kekaisaran Middle Earth. Keluarga Munya telah menjadi garis keturunan pemimpin sekte Azurewood Manor selama beberapa generasi. Adapun pemimpin klub saat ini, He Fangzheng, dia adalah seorang jenius yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi. Dia memiliki daya penggalangan dukungan yang kuat, dan keluarga He tempat dia berasal juga merupakan keluarga terkemuka. Hal ini menghasilkan status luar biasa bagi pondok kecil angin sepoi-sepoi. Secara alami, tempat ini menjadi lingkaran sosial dengan standar yang tinggi. Banyak siswa Akademi Bela Diri Sejati merasa bangga dapat berpartisipasi dalam pertemuan di pondok kecil angin sepoi-sepoi. Di luar Menara Cuyun, seorang pria dan seorang wanita masuk. Pria itu mengenakan jubah hitam dan berpenampilan biasa saja. Dia tipe orang yang tidak akan diperhatikan siapapun jika berada di tengah keramaian. Adapun wanita itu, dia sangat cantik. Dia memiliki sikap yang dingin dan angkuh, seolah-olah dia adalah peri yang bukan berasal dari dunia fana. Pria dan wanita yang berjalan berdampingan itu menarik perhatian banyak mahasiswa yang lewat. Itu si cantik Ye, aneh sekali. Ini pertama kalinya aku melihatnya berjalan bersama seorang pria. Dia selalu menjadi penyendiri. Siapakah pria itu? Dia tampak biasa saja, tetapi Ye Qingxuang memperlakukannya berbeda. Latar belakang keluarganya pasti tidak sederhana. Para siswa berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika Gu Chen mendengar ini, sudut-sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas saat dia mengejek. Aku tidak tahu kau sepopuler itu. Ekspresi Ye Qingxuang dingin, dan dia tidak menjawab. Kultivasinya masih dalam keadaan tersegel, dan rasanya tidak nyaman berada di bawah kendali orang lain. Dia berjalan lurus ke pintu. Ketika mahasiswa laki-laki yang bertugas di resepsionis melihatnya, dia langsung tersenyum. Nona Ye, Anda sudah datang. Selamat datang, silakan masuk. Meskipun Ye Qingxuang tidak berasal dari keluarga terhormat, ia memiliki fisik bijak bela diri. Ia memasuki halaman dalam setelah hanya 1 tahun di akademi. Ia diakui sebagai putri kebanggaan surga. Secara alami, ia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pondok kecil angin sepoi-sepoi. Gu Chen mengikuti di belakang dan hendak masuk, tetapi siswa laki-laki itu segera menghentikannya. Yang ini terlihat asing. Apakah Anda punya undangannya? Dia menatap Gu Chen dengan saksama. Aku di sini bersamanya. Gu Chen menanggapi dengan acuh tak acuh dan melirik Ye Qingxuang dengan tatapan peringatan di matanya. Ye Qingxuang mengerti dan dengan enggan mengangguk. Dia temanku, dia seharusnya bisa masuk, kan? Mahasiswa laki-laki itu ragu sejenak. Baiklah, silakan masuk. Gu Chen kemudian melangkah masuk ke Menara Cuyun. Ye Qingxuang mengikutinya dengan perasaan tidak nyaman. Dia selalu menjadi penyendiri di akademi dan terkenal karena sikapnya yang dingin. Dia jarang berinteraksi dengan gadis-gadis seusianya, apalagi dengan laki-laki. Saat ini, tampil bersama Gu Chen di tempat yang ramai seperti ini pasti akan menarik kritik, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Desir-desir. Begitu keduanya memasuki Menara Cuyun, banyak tatapan langsung tertuju pada mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa pendatang baru itu adalah Ye Qingxuang dan seorang pria biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, banyak siswa langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa orang di samping Ye Qingxuang? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sepertinya bukan murid Akademi Seni Bela Diri Sejati kita. Siapapun dia, untuk bisa berjalan bersama Ye Qingxuang, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Anda harus tahu bahwa Ye Qingxuang sangat arogan. Dulu, beberapa tuan muda dari klan besar mengejarnya, tetapi dia mengabaikan mereka semua. Dia juga wanita yang berpura-pura acuh tak acuh. Bagaimana bisa pria itu dibandingkan denganku? Bisikan terdengar di mana-mana. Pendengaran Gu Chen sangat tajam, jadi dia mendengar semuanya dan mau tak mau mengerutkan kening. Bab 223. Suara-suara di sekitarnya dipenuhi dengan ejekan terhadap Gu Chen, tetapi sebagian besar sebenarnya ditujukan kepada Ye Qingxuang yang tidak menghormatinya. Gu Chen awalnya berpikir bahwa dengan paras dan bakat Ye Qingxuang, dia akan sangat populer dimanapun dia berada.
Mengapa nada bicara semua orang terdengar agak aneh? Dia menoleh untuk melihat Ye Qingxuang. Bibirnya terkatup rapat, dan ekspresinya bahkan lebih dingin. Jelas sekali bahwa dia telah mendengar percakapan di sekitar mereka. Ini bukanlah hal yang aneh. Semua orang yang hadir adalah kultivator dan memiliki pendengaran yang luar biasa. Jika mereka tidak ingin orang lain mendengar mereka, seharusnya mereka menggunakan metode seperti transmisi indera ilahi. Namun, mereka berbisik seolah-olah sedang berdiskusi secara pribadi, dan sengaja membiarkan Ye Qingxuang mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Gu Chen sempat memahami alasannya, dia melihat seorang gadis muda memegang lengan pria lain dan berjalan mendekat dalam beberapa langkah. Ah, Qingxuang, kau juga di sini. Siapa ini? Apakah dia pacarmu? Suara gadis muda itu manis. Gu Chen mengamati lebih dekat. Dia memiliki wajah licik dan dada yang besar. Itu adalah Ling Xiaoxiao. Dia jelas pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa dia berpura-pura tidak mengenalnya? Saat Gu Chen merasa bingung, Ye Qingxuang berbicara dengan dingin. Siapa dia sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Hubungan antara keduanya jelas tidak terlalu ramah. Ling Xiaoxiao mengabaikannya dan tiba-tiba menatap lurus ke arah Gu Chen. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan terkejut. Ah, sepertinya ini manajer Chen dari Menara Koleksi Buku. Manajer Chen, bukankah Anda perlu merapikan buku-buku Anda hari ini? Apa yang Anda lakukan di Menara Cuyun ini? Suaranya sangat lantang. Banyak siswa di Menara Cuyun langsung mendengarnya. Manajer, apakah pria itu seorang manajer kecil di Menara Koleksi Buku? Bukankah dia putra dari keluarga besar? Tidak mungkin, kan? Ye Qingxuang mengabaikan pengejaran begitu banyak jenius muda dan malah berjalan bersama seorang manajer kecil. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita dari negeri barbar. Lalu kenapa kalau dia memiliki fisik petapa bela diri? Standarnya masih sangat rendah. Aku sudah berusaha keras untuk memikatnya selama ini. Kupikir dia benar-benar orang yang berbudi luhur, tapi ternyata dia sangat pelit. Saat identitas Gu Chen terungkap oleh Ling Xiaoxiao, bisikan-bisikan di sekitarnya menjadi semakin tak tertahankan. Wajah Ye Qingxuang memucat. Mata Ling Xiaoxiao berbinar penuh kebanggaan saat menatapnya. Gu Chen memperhatikan kerumunan itu, terutama ekspresi iri hati para wanita dan ekspresi kesal para pria. Tiba-tiba, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Qingxuang adalah orang yang angkuh dan menyendiri. Dia sudah seperti itu sejak berada di kediaman Feng Lin. Dengan kecantikan dan bakatnya yang luar biasa, dia pasti akan menarik rasa iri banyak wanita dan kegelisahan para pria. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari tempat terpencil di hutan belantara timur dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di kekaisaran bumi tengah. Dia mungkin menjadi sasaran empuk di mata banyak keluarga bangsawan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu acuh tak acuh dan mengabaikan setiap upaya pria. Orang-orang ini menjadi marah karena merasa dipermalukan dan tentu saja senang untuk menjelek-jelekkan dirinya. Gu Chen tiba-tiba merasa iba pada Ye Qingxuang. Meskipun kepribadiannya memang tidak disukai, tidak ada alasan baginya untuk Cheng Shou kritik seperti itu. Terlebih lagi, Ling Xiaoxiao berani mempermainkannya. Dia sedang mencari kematian. Sejenak, Gu Chen menatap Ling Xiaoxiao dengan dingin. Beberapa hari yang lalu, ketika Huo Haisan, Wei Jihao, dan sekelompok besar orang menghentikannya, mereka mengatakan bahwa mereka telah menyelidiki latar belakangnya, itulah sebabnya mereka berani bertindak begitu lancang. Saat itu, jangka waktunya sangat singkat. Dari mana mereka mendapatkan hasil ini? Kemungkinan besar Ling Xiaoxiao lah yang pernah berbicara dengannya sebelumnya yang memberi tahu mereka. Memang wajar jika wanita ini sangat praktis, tetapi hari ini dia bahkan bersekongkol melawannya dan mengolok-oloknya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa pria itu mudah ditipu? Melihat Gu Chen menatapnya dengan tatapan membunuh, Ling Xiaoxiao tak kuasa menahan diri untuk meraih lengan pria di sampingnya. Tuan Muda Zhu, dia menatapku dengan tajam. Aku takut. Dia bertingkah seperti burung kecil, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dalam ekspresinya. Hari ini, ada acara kumpul-kumpul di Clear Breeze Courtyard. Tidak mudah baginya untuk menjalin hubungan dengan pria di sebelahnya dan memasuki tempat ini. Pria yang baru saja ia kencani bernama Zhu Yilun. Ia adalah seorang ahli yang menduduki peringkat ke-8 dalam peringkat naga tersembunyi. Latar belakang keluarganya juga cukup terkemuka, dan ia jauh lebih kuat daripada Huo Haisan dan Wei Jihao yang sebelumnya mendekatinya. Saat ia dengan bangga memamerkan pacar barunya, tiba-tiba ia melihat Ye Qingxuang masuk bersama seseorang yang sangat familiar di sisinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan melihat lebih dekat. Barulah saat itu dia menyadari bahwa orang di samping Ye Qingxuang sebenarnya adalah manajer kecil perpustakaan yang sebelumnya dia salah kira memiliki latar belakang yang berpengaruh dan pernah dia coba dekati. Ketika dia menemukan hal ini, dia langsung merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Ye Qingxuang ini memiliki paras yang lebih cantik darinya, dan bakatnya pun lebih unggul. Ia sudah lama tidak menyukainya. Terutama karena dia baru saja kalah darinya belum lama ini, menyebabkan peringkatnya turun di peringkat naga tersembunyi. Dia sudah lama menyimpan dendam terhadapnya. Kesempatan untuk mempermalukannya adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena itu, dia sengaja datang dan melakukan pertunjukan seperti itu. Dampak dari pertunjukan ini jelas sangat bagus. Ekspresi Ye Qingxuang yang tadinya angkuh dan berbudi luhur menjadi sangat buruk setelah dipermalukan olehnya. Citranya di mata banyak pria juga merosot tajam. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Sebagai perbandingan, dia bahkan tidak menganggap serius kemarahan manajer kecil bernama Chen Gu ini.
Dia mendengar bahwa Huo Haisan dan kelompoknya telah diberi pelajaran olehnya. Dia mungkin memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan Tuan Muda Su, yang berada di sampingnya, dia jauh lebih lemah. Saat itu, dia tak kenal takut, seperti burung merak yang bangga memamerkan sayapnya yang indah. Ye Qingxuang, di sisi lain, merasa sedih di hadapannya untuk pertama kalinya. Baru beberapa hari, dan bocah nakal itu, Chen Gu, sudah berpacaran dengan Qingxuang. Di ruang pribadi restoran Cuyun, Mu Ziyu, yang sedang menyeruput teh bersama yang lain, mendengar keributan di lantai bawah. Dia melihat keluar jendela dan tak kuasa menahan diri untuk tidak melebarkan mata indahnya. Dia adalah pendiri Villa King Feng, jadi dia diundang ke setiap pertemuan. Hari ini, kebetulan dia sedang senggang, jadi dia datang untuk mengobrol. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Ketika Chen Gu pertama kali memasuki Akademi Seni Bela Diri Sejati dan bertemu Ye Qingxuang, Mu Ziyu menyadari bahwa Chen Gu menatapnya. Dia sangat tidak senang. Saat itu, dia sengaja memberi isyarat bahwa Ye Qingxuang sama sekali tidak menyukainya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, dia akan benar-benar bersama Ye Qingxuang. Dia sangat memahami kesombongan Ye Qingxuang, jadi ketika dia melihat pemandangan ini, dia merasa itu sangat aneh. Pesona macam apa yang dimiliki Chen Gu ini? Lancu sepertinya memiliki perasaan terhadapnya, dan Qingxuang tampaknya memperlakukannya secara berbeda hanya dalam beberapa hari. Keduanya sangat cantik, dan bakat mereka juga luar biasa. Mengapa mereka menyukai pria yang tidak berguna seperti itu? Dia merasa bingung dan mau tak mau memperhatikan situasi di lantai bawah. Keistimewaan Chen Gu ini terlihat dari cara dia menangani masalah ini. Terlepas dari apakah Ye Qingxuang adalah pacarnya atau bukan, mereka berdua sama-sama dipermalukan. Jika dia tidak bereaksi, dia akan menjadi bahan tertawaan. Saat ini, banyak talenta muda dari kekuatan besar 9 negara telah berkumpul di restoran Cuyun. Setiap dari mereka lebih tampan dan luar biasa daripada kamu. Chen Gu, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki untuk membuat Lancu memperlakukanmu secara berbeda. Kami, Ziyu, bergumam. Bab 224. Manajer Chen, saya tidak mengatakan hal buruk tentang Anda. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Anda membuat saya takut. Ling Xiaoxiao memeluk lengan pria di sampingnya dan menggesekkan dadanya ke tubuh pria itu. Qingxuang, ada apa dengan priamu? Ekspresinya jelek sekali. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lalu dia menatap Ye Qingxuang dan mengejeknya. Dia bukan pacarku. Mata indah Ye Qingxuang dipenuhi amarah. Jika bukan karena Gu Chen menyegel kultivasinya, dia pasti akan menyerangnya. Dia selalu menjaga reputasinya dan tidak pernah terlalu dekat dengan pria manapun. Hari ini, Ling Xiaoxiao telah mengucapkan omong kosong. Apa yang akan orang lain katakan tentangnya jika kabar ini tersebar? Dia sudah bisa merasakan tatapan mengejek dari banyak keturunan dan putri keluarga kaya. Seolah-olah mereka akhirnya menemukan sesuatu untuk digunakan melawannya dan sedang bersenang-senang atas kemalangannya. Ah, Qingxuang, itu tidak benar. Meskipun Chen Gu hanyalah seorang manajer kecil, kau tidak bisa tidak menghormatinya. Ling Xiaoxiao menggelengkan kepalanya. Lebih baik kau diam. Gu Chen merasa jengkel karenanya, jadi dia memotong pembicaraannya. Ling Xiaoxiao langsung menatap pria di sampingnya dengan ekspresi tersinggung. Kakak Su, dia menyuruhku untuk diam. Ini restoran Cuyun, bukan rumahmu. Xiaoxiao bisa mengatakan apapun yang dia mau. Apa yang bisa kamu lakukan? Nada bicara Su Yilun sangat arogan dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Gu Chen sangat marah. Tepat ketika dia hendak meluapkan amarahnya, Ye Qingxuang menariknya kembali. Abaikan saja mereka. Semakin perempuan itu berbicara dengannya, semakin sombong dia jadinya. Jangan lupakan tujuan kunjungan hari ini. Dia berkata dengan suara rendah. Kemarahan di hati Gu Chen sangat berkurang. Dia menatap Ye Qingxuang dengan terkejut. Dia sudah mengenal wanita arogan ini sejak masih muda. Mengingat karakternya, kapan lagi dia sanggup menanggung penghinaan seperti itu? Dulu, ketika dia menolak masuk Akademi Bela Diri Sejati bersamanya, dia sangat marah hingga ingin membunuhnya. Sekarang reputasinya tercoreng di depan umum, dia justru menahan diri dan bahkan mencoba membujuknya. Bukan hanya aku yang berubah dalam setahun. Gu Chen bergumam dalam hatinya. Benar saja, lingkungan dapat mengubah seseorang. Bahkan orang yang paling sombong sekalipun tidak terkecuali. Jika Ye Qingxuang saja mampu menahan hal itu, bagaimana mungkin Gu Chen tidak mampu menahan ejekan verbal belaka ini? Tidak ada alasan baginya untuk mempersulit tujuan perjalanan ini. Aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Gu Chen melirik mereka dengan dingin lalu berjalan ke samping bersama Ye Qingxuang. Untuk sesaat, banyak siswa, baik di lantai atas maupun bawah, tertawa mengejek. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melawan setelah dipermalukan seperti ini. Ketika Mu Ziyu melihat pemandangan ini melalui jendela, dia sangat kecewa. Bagaimana mungkin adik Lancu menyukai pria seperti itu? Ketika Ling Xiaoxiao melihat bahwa Gu Chen dan Ye Qingxuang benar-benar mundur, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Kesempatan seperti ini terlalu langka. Dia ingin menghancurkan Ye Qingxuang sampai-sampai dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di akademi. Manajer Chen, boleh saya bertanya, bagaimana Anda bisa masuk ke restoran Cuyun? Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak berhenti di tempatnya. Restoran Cuyun telah dipesan untuk acara kumpul-kumpul hari ini di Clear Breeze Villa. Tidak sembarang orang bisa masuk.
Manajer Chen, mengapa Anda tidak tinggal di perpustakaan dan datang ke sini saja? Saya khawatir Anda tidak tahu tempat Anda seharusnya berada. Suaranya yang jernih menyebar ke seluruh lingkungan sekitar. Seketika, beberapa orang ikut menimpali. Benar sekali, tempat ini bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Huff, keluar. Kemungkinan besar si Jalang Ye Qingxuang yang membawanya masuk. Siapa yang bertugas menjaga pintu? Usir mereka berdua. Orang yang berbicara itu kemungkinan adalah seseorang yang pernah mengejar Ye Qingxuang di masa lalu dan menyimpan dendam terhadapnya, atau seseorang yang hanya menambah luka di atas luka. Keduanya langsung menjadi sasaran kritik publik dan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Gu Chen berbalik dan melangkah menuju Ling Xiaoxiao. Karena dia sudah menelan penghinaan itu sebagai imbalan atas tindakan berlebihan pihak lain, dia akan memberi pelajaran padanya hari ini. Kali ini, Ye Qingxuang tidak menghentikannya. Dia menatap Ling Xiaoxiao dengan penuh kebencian. Ah, kakak Su, aku takut. Ling Xiaoxiao segera bersembunyi di belakang Zhu Yilun. Zhu Yilun keluar dengan ekspresi menghina. Apa, kamu mau berkelahi di restoran Cuyun? Saya sarankan Anda pergi dari sini jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda. Jika tidak, tamparan. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Chen berjalan di depannya dan menamparnya, menyebabkan suaranya terhenti. Tamparan itu terlalu jelas dan langsung. Semua siswa di restoran Cuyun terdiam sesaat. Hening total. Zhu Yilun juga terkejut, setengah wajahnya dengan cepat membengkak dan memar. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit, penghinaan itu bahkan lebih tak tertahankan baginya. Dia dianggap sebagai orang yang terhormat di Akademi Seni Bela Diri Sejati, dan reputasinya di kalangan siswa tidak rendah. Namun, sebenarnya dia hanya ditampar oleh seorang manajer. Betapa memalukannya jika kabar ini sampai tersebar. Sepertinya kamu sudah lelah menjalani hari ini. Bibir Zhu Yilun melengkung membentuk senyum dingin. Matanya seseram ular berbisa. Aura pembunuh yang hanya bisa ditempa melalui sejumlah besar pertempuran berdarah meluap dari tubuhnya, menyebabkan suhu di restoran Cuyun turun dengan cepat. Minggir dari jalanku. Kalau tidak, tamparan berikutnya tidak akan semudah ini. Gu Chen berkata dengan dingin. Lagi pula, dia berada di akademi, dan dia memiliki misi yang harus diselesaikan. Dia menahan diri dengan tamparan tadi. Jika tidak, dengan kekuatannya yang luar biasa, dia bisa saja membuat pria itu terlempar keluar dari restoran Cuyun hanya dengan satu tamparan. Di Akademi Seni Bela Diri Sejati ini, kaulah orang pertama yang berani menamparku seperti ini, Zhu Yilun. Zhu Yilun menunjukkan ekspresi kejam, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada Ye Qingxuang, mencapai puncak tahap menengah alam nirvana. Ketika Gu Chen, yang hendak melepaskannya, mendengar nama pihak lain, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu adalah Zhu Yilun, dari keluarga Zhu Qingxu. Matanya berkedip. Kenapa, kamu tidak berani bergerak? Bibir Zhu Yilun menyeringai. Gu Chen tersenyum dan menatapnya dengan penuh arti. Kemudian, dia menggunakan indera ilahinya untuk mengirimkan suaranya dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah mendengar itu, ekspresi Zhu Yilun berubah beberapa kali, dan dia menatap Gu Chen dengan terkejut. Chen Gu. Dia bergumam beberapa kata, dan ekspresinya berubah jelek. Kakak Su, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau terlihat pucat sekali? Ling Xiaoxiao melangkah maju dan bertanya dengan terkejut. Bukankah dia akan memberi pelajaran pada Chen Gu atas namanya? Mengapa dia terlihat seperti ini bahkan sebelum dia bertindak? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Gu Chen dengan takjub, seolah-olah dia telah melupakan tamparan yang baru saja terjadi. Kamu tahu betul. Gu Chen melirik Ling Xiaoxiao. Zhu Yilun tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba ia berbalik dan menamparkan Ling Xiaoxiao yang sedang menanyakan keadaannya. Tamparan itu terlalu keras dan terlalu tiba-tiba. Wajah cantik Ling Xiaoxiao langsung memerah dan bengkak, dan dia takjub. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak siswa di restoran Cuyun juga terkejut. Mu Ziyu terkejut, begitu pula Ye Qingxuang. Hanya Gu Chen yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah itu hal yang wajar. Bab 225. Menara Cuyun begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Pemandangan di hadapan mereka terlalu sulit dipercaya. Manajer tak penting itu baru saja menamparkan Zhu Yilun, tuan muda keluarga Zhu, yang berada di peringkat ke-8 di papan peringkat naga tersembunyi. Semua orang mengira dia akan membalas dengan marah, tetapi siapa sangka dia malah menamparkan pacar barunya. Apakah ada yang salah dengan otak Zhu Yilun? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Saudara Zhu, mengapa kau memukulku? Ling Xiaoxiao menyentuh wajahnya yang bengkak dan panik. Matanya memerah dan dia tampak seperti akan menangis. Dasar jalang, enyah. Dia tidak menyangka Zhu Yilun hanya akan menjawab dengan marah. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Wajah Ling Xiaoxiao memucat. Dia baru saja ditampar oleh pacarnya dan dipanggil jalang. Bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Apa yang sedang terjadi? Tadi semuanya baik-baik saja. Mengapa Zhu Yilun tiba-tiba berbalik melawannya? Saudara Zhu, apakah Anda salah paham? Dia bertanya dengan panik. Saya tidak salah. Ekspresi Zhu Yilun dingin. Kau hanya tahu cara menabur perselisihan. Beraninya kau memprovokasi pertengkaran antara aku dan Putra Chen. Aku hampir melakukan kesalahan besar. Kau pantas dihajar. Childe Chen. Para mahasiswa di Menara Cuyun gempar.
Bukankah pemuda yang tampak biasa saja itu hanya seorang manajer perpustakaan rendahan? Mengapa Zhu Yilun tiba-tiba begitu sopan kepadanya dan bahkan memaafkannya karena telah ditampar? Siapapun bisa tahu bahwa dia sedang berusaha mencari jalan keluar dari situasi memalukan ini. Dia mencoba mengalihkan semua kesalahan kepada Ling Xiaoxiao. Seolah-olah dia takut menyinggung perasaan Chen Gu. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zhu Yilun tersihir? Mu Ziyu, yang berada di lantai atas, sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan situasi yang begitu drastis. Cara pandang para siswa terhadap Gu Chen berubah. Keterkejutan, kebingungan, dan berbagai ekspresi lainnya muncul di wajah mereka. Saudara Su, mengapa Anda mengatakan demikian? Ada apa? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Ling Xiaoxiao bertanya dengan cemas dan tak percaya. Itu kau pasti menggunakan semacam teknik ilusi pada kakak Su. Karena itulah dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia menunjuk Gu Chen dengan marah, tak sanggup menerima rasa malunya. Banyak siswa yang termenung. Kata-kata Ling Xiaoxiao mungkin masuk akal. Perbedaan antara Zhu Yilun dan sebelumnya terlalu besar. Meskipun dia berada di bawah ilusi, Zhu Yilun adalah seorang ahli peringkat ke-8 di peringkat naga tersembunyi. Pikirannya dikendalikan oleh seseorang tanpa dia sadari, dan banyak dari kita di sini sama sekali tidak menyadarinya. Seberapa kuatkah Chen Gu itu? Seseorang langsung bergumam, memahami inti permasalahannya. Mereka semua menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Jika tebakan Ling Xiaoxiao benar, maka ketakutan Chen Gu hanya semakin meningkat. Barulah saat itu semua orang ingat bahwa dengan kesombongan Ye Qingxuang, bagaimana mungkin dia menyukai seorang manajer biasa. Mungkin mereka telah meremehkannya sejak awal. Pria yang tampak biasa ini jelas memiliki latar belakang yang hebat. Oh tidak, aku mencoba mengusirnya setelah mengucapkan beberapa patah kata tadi. Mungkinkah dia mendengarnya? Beberapa dari mereka menyesali kata-kata kasar mereka sebelumnya. Mereka diam-diam mundur ke tengah kerumunan, takut ketahuan oleh Gu Chen. Teknik ilusi, pikiranku sangat jernih. Zhu Yilun tertawa karena marah. Ling Xiaoxiao, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, maka tinggalkan restoran Cuyun. Jangan memaksaku untuk mengusirmu. Kau masih ingin mengusirku. Ling Xiaoxiao merasa sangat terhina. Dia menatap Gu Chen dengan penuh kebencian. Ini semua salahmu. Apa yang kau lakukan padanya? Dia berteriak dan menyerbu ke arah Gu Chen, ingin memukulnya. Dengan baik, Gu Chen berdiri di tempat tanpa bergerak. Sebaliknya, Zhu Yilun melangkah maju dan menamparkan Ling Xiaoxiao lagi. Tamparan itu sangat keras, menyebabkan rambut Ling Xiaoxiao menjadi acak-acakan. Ia kehilangan sedikit pun pesonanya. Jika kau berani bersikap kurang ajar kepada Tuan Muda Chen lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Ekspresi Zhu Yilun dingin saat dia mengancam. Tuan Muda Chen, dari mana dia berasal? Apakah dia pantas kau sanjung-sanjung seperti seorang pelayan? Ling Xiaoxiao berkata histeris. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang beberapa hari lalu dia nilai tidak memiliki latar belakang akan dipuja-puja oleh Tuan Muda Su, yang akhirnya berhasil dia dekati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyerah pada apa yang ada di depannya dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Keluar. Zhu Yilun menjawab dengan dingin, tanpa repot-repot menjelaskan apapun. Perlakuan kejamnya terhadap pacar barunya membuat hati banyak siswa berdebar-debar. Sebenarnya apa latar belakang Chen Gu sehingga ia bisa membuat Zhu Yilun bertindak ekstrim seperti itu? Baiklah, mari kita lupakan saja ini. Gu Chen tak kuasa menahan kerutan di dahinya saat melihat keadaan mereka berdua yang begitu buruk. Dia memang meminta Zhu Yilun untuk memberi pelajaran pada Ling Xiaoxiao, tetapi dia tidak menyangka Zhu Yilun akan bertindak sejauh itu. Lagi pula, pihak lain itu adalah seorang perempuan. Tadi hanya pertengkaran kecil, tidak perlu sampai sejauh itu. Baik, Tuan Muda Chen. Zhu Yilun buru-buru berbalik dan tersenyum. Ini pasti kali pertama Tuan Muda Chen menghadiri pertemuan di Little Breeze Lodge. Silakan, mari kita berbincang di ruang pribadi. Dia segera menemani Gu Chen dan pergi, meninggalkan Ling Xiaoxiao sendirian dalam keadaan linglung. Sandiwara ini berakhir begitu saja. Banyak siswa memandang Ling Xiaoxiao dengan simpati, tetapi ada juga banyak yang merasa bahwa dia pantas mendapatkannya. Zhu Yilun membawa Gu Chen dan Ye Qingxuang ke sebuah ruangan pribadi kosong di lantai 2 dan membisikkan beberapa kata kepada Gu Chen. Ya, saya mengerti. Zhu Yilun menjawab dan segera pergi, meninggalkan Gu Chen dan Ye Qingxuang. Gu Chen dan Ye Qingxuang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bagaimana kamu melakukannya? Begitu Zhu Yilun pergi, Ye Qingxuang langsung bertanya. Dia berada di sisi Gu Chen dan menyaksikan seluruh proses tersebut, tetapi dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ling Xiaoxiao mengira Gu Chen telah menciptakan ilusi pada Zhu Yilun. Dia pun memiliki dugaan yang sama, tetapi dia segera menyadari bahwa mata Zhu Yilun jernih dan bicaranya jelas. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah tertipu oleh ilusi, sehingga dia langsung bingung. Chen Gu, yang merupakan kuasa Daozi dari Istana Surgawi ini, semakin lama semakin misterius di matanya. Ini rahasia, aku tidak bisa memberitahumu. Gu Chen menjawab dengan santai sambil memandang sosok Zhu Yilun yang pergi di luar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Ye Qingxuang mengalami kemunduran dan tidak berbicara lagi. Dia hanya duduk di sana dengan sedih. Pria ini telah menggali semua informasi tentang dirinya, tetapi dia tidak mau memberitahukan apapun padanya. Dibandingkan dengan Jiang Yich, dia bahkan lebih tidak jujur dan lebih sulit untuk dihadapi.
Setelah beberapa saat, melihat Gu Chen hanya duduk di sana sambil minum teh, Ye Qingxuang mau tak mau bertanya. Bukankah kita di sini untuk menguji He Fangzheng? Apa gunanya hanya duduk di sini? Gu Chen menyesap tehnya dengan tenang. Jangan khawatir, He Fangzheng belum datang. Saat dia tiba, seseorang pasti akan memperkenalkan saya. Hati Ye Qingxuang tergerak ketika mendengar ini, dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Sekarang aku mengerti, bahwa Zhu Yilun adalah anggota Istana Surgawimu. Bab 226. Gu Chen tidak mengenal tempat ini, jadi dia tiba-tiba mengetahui keberadaan He Fangzheng. Tentu saja, itu pasti Zhu Yilun yang baru saja pergi. Memikirkan reaksi Zhu Yilun terhadap Gu Chen, Ye Qingxuang secara alami menyimpulkan bahwa Zhu Yilun mungkin memiliki hubungan dengan Istana Surgawi. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa dia tiba-tiba berubah begitu drastis, dan mengapa dia bahkan ingin membantu He Fangzheng. Gu Chen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ye Qingxuang telah menebak dengan benar. Istana Surgawi memiliki mata-mata di Akademi Bela Diri Sejati, dan Zhu Yilun ini adalah salah satunya. Ketika pertama kali tiba di Akademi Bela Diri Sejati, karena kelompok pembunuh sebelumnya kembali dengan tangan kosong, Gu Chen lebih berhati-hati. Dia tidak menghubungi mata-mata Istana Surgawi, tetapi menyelinap masuk sendiri. Meskipun begitu, melalui informasi tersebut, dia tetap ingat dengan jelas siapa para pembunuh bayaran tersembunyi dari Istana Surgawi. Saat mendengar nama Zhu Yilun barusan, dia langsung menyimpulkan bahwa pihak lain adalah seorang pembunuh bayaran yang menyamar dari Istana Surgawi. Untuk menghindari masalah, dia hanya memberitahukan identitasnya. Beberapa mata-mata dari Istana Surgawi, termasuk Zhu Yilun, telah lama diberitahu oleh atasan mereka bahwa Kuaso Daozi yang baru dipromosikan akan datang untuk menyelidiki hilangnya Jian Daozi, sehingga mereka telah melakukan persiapan. Zhu Yilun tahu bahwa nama Kuaso Daozi yang baru dipromosikan itu adalah Chen Gu, tetapi ketika Ling Xiaoxiao mendapat masalah dengan Gu Chen, dia sama sekali tidak memikirkannya. Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa Kuaso Daozi itu akan datang ke Akademi Bela Diri Sejati tanpa menghubungi mereka, dan malah menyelinap masuk. Gu Chen baru saja menyuruh Zhu Yilun untuk menggunakan posisinya di akademi untuk membantunya mengatur pertemuan dengan He Fangzheng, jadi dia tentu saja senang bisa menganggur. Melihat Gu Chen masih menyembunyikan sesuatu, Ye Qingxuang diam-diam merasa kesal. Ketika He Fangzheng datang, bagaimana mungkin bangsawan semu dari Istana Surgawi ini bisa bertarung dengannya? Tak lama kemudian, pintu kamar pribadi itu diketuk. Secepat itu, Gu Chen dan Ye Qingxuang sedikit terkejut. Mereka melihat pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang wanita cantik berusia 20-an masuk. Gurumu, mengapa Anda di sini? Ye Qingxuang segera berseru. Gu Chen mengerutkan kening. Mengapa Mu Ziyu datang membuat masalah di saat seperti ini? Kebetulan saya melihat kalian, jadi saya datang dan duduk. Bagaimanapun juga, akulah yang membawa Chen Gu ke akademi ini, jadi aku cukup khawatir apakah dia sudah terbiasa dengan lingkungan ini. Mu Ziyu memasang senyum palsu sambil mengumpat dalam hati. Bocah ini bukan hanya pandai beradaptasi, dia benar-benar tidak masuk akal. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil mendapatkan si cantik dingin, Ye Qingxuang, ke dalam genggamannya. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Mungkin karena kejadian sebelumnya membuatnya penasaran tentang Chen Gu, atau mungkin dia khawatir Chen Gu dan Ye Qingxuang telah melakukan sesuatu yang mengecewakan adik perempuan Lancu. Dia sudah mengambil keputusan saat mengetuk pintu. Jika dia mengetahui bahwa Chen Gu benar-benar memiliki hubungan yang ambigu dengan Ye Qingxuang, dia akan mencari adik Lancu apapun yang terjadi dan memberitahukannya tentang masalah ini, agar dia tidak lagi memiliki ilusi tentang Chen Gu. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Mu. Saya baik-baik saja. Gu Chen tersenyum. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa Mu Ziyu tidak datang untuk menanyakan kesehatannya, tetapi dia tidak bisa memahami apa yang dipikirkan wanita itu. Faktanya, dia masih belum mengerti mengapa wanita itu marah padanya tanpa alasan terakhir kali. Senang mendengar kabarmu baik-baik saja. Tapi Qingxuang, bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal? Mu Ziyu duduk seolah-olah dia sudah sangat akrab dengannya dan bertanya dengan santai. Meskipun ia bertanya dengan cara yang halus, bagaimana mungkin Ye Qingxuang tidak mengerti maksudnya? Ia segera menjawab. Dia buru-buru menjawab, Gurumu, jangan dengarkan omong kosong Ling Xiaoxiao itu. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kalian tidak ada hubungannya dengannya, mengapa kalian datang ke sini bersama? Mu Ziyu langsung bertanya. Ini. Ye Qingxuang segera menunjukkan ekspresi gelisah. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa dia diculik oleh Chen Gu, kan? Jika dia mengatakan itu, dia mungkin akan selamat, tetapi informasi yang dijanjikan Chen Gu akan hilang. Yang terpenting, orang ini kejam dan tanpa ampun. Dia bahkan mungkin akan membunuhnya di tempat. Melihat Ye Qingxuang gagap, Gu Chen menjawab untuknya. Saya belum pernah ikut serta dalam acara di Little Breeze Villa sebelumnya. Saya sangat tertarik, jadi saya meminta Nona Ye untuk membantu saya dan membawa saya ke sini. Ya, benar, Ye Qingxuang mengangguk. Mu Ziyu menatap ekspresi bersalah Ye Qingxuang, tetapi dia sama sekali tidak mempercayainya. Sebaliknya, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat memahami Ye Qingxuang. Dengan kepribadiannya yang dingin dan acuh tak acuh, sejak kapan dia mau membantu orang lain? Dia jelas-jelas berbohong, membuat seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah hubungan mereka berdua benar-benar ambigu? Adikku Lancu. Mu Ziyu diam-diam merasa kasihan pada adik perempuannya. Saat ia menatap Gu Chen lagi, semakin lama ia menatapnya, semakin ia tidak menyukainya.
Dia mengakui bahwa Chen Gu lebih misterius dari yang dia bayangkan, sampai-sampai Zhu Yilun memperlakukannya dengan sangat serius. Mungkin memang ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Namun, betapapun hebatnya dia berani bersikap pelin-pelan. Setelah menggoda adik perempuan Lancu, dia malah menjalin hubungan dengan orang lain hanya beberapa hari setelah masuk kampus. Itu sungguh tak termaafkan. Tidak, anak ini terlalu hina. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya dan membiarkan adik perempuan Lancu melihatnya dengan jelas. Mu Ziyu menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Dia dan Gu Chen mengobrol tanpa henti. Tidak lama kemudian, Zhu Yilun kembali. Ia membawa beberapa orang bersamanya, baik pria maupun wanita. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan penampilan yang bermartabat dan tingkah laku yang sopan. Hah, Fang Zeng, mengapa kau di sini? Mu Ziyu menatap pria yang berada di depan dan berkata dengan terkejut. Salam, saudarimu. He Fang Zeng tersenyum dan berkata, aku dengar ada pendatang baru yang bergabung dengan Villa Angin Jernih hari ini, jadi aku datang untuk menemuinya. Sambil berbicara, dia menatap Gu Chen dan berinisiatif menyapanya dengan mengulurkan tangannya. Halo, nama saya He Fang Zeng. Saya adalah manajer Clear Breeze Villa saat ini. Gu Chen memandang penampilan lawannya yang bagaikan angin musim semi, lalu berdiri dan berjabat tangan dengannya. Nama saya Chen Gu. Salam, Saudara He. Saudara Chen, Anda tidak perlu terlalu sopan. Takdir yang mempertemukan kita. Kedepannya, anggaplah Clear Breeze Villa ini sebagai rumah Anda dan kunjungi lebih sering. Aku baru saja mendengar dari kakak Zhu bahwa ketika kakak Chen dan Nona Ye masuk hari ini, beberapa orang bersikap tidak ramah kepada kalian. Aku sudah mengirim perintah untuk meminta orang-orang itu pergi. Di masa mendatang, mereka tidak akan muncul lagi di Villa Angin Jernih. Kata-kata He Fang Zeng mengejutkan Gu Chen dan Ye Qingxuang. Pihak lain ternyata memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Kau mengusir mereka, Fang Zeng, bagus sekali, kamu jauh lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Mu Ziyu tersenyum ketika mendengar itu. Sebelumnya, ada beberapa orang yang berbicara kasar kepada Ye Qingxuang, yang membuatnya merasa jijik. Namun, dia bukan lagi manajer Clear Breeze Villa. Jika tidak, dengan temperamennya, dia pasti sudah mengusir mereka. Terima kasih, Saudara He, atas kebaikanmu. Gu Chen menghela napas dan segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap He Fang Zeng. Jiang Yi datang untuk menyelidiki orang ini. Awalnya dia mengira pihak lain adalah pembunuh tersembunyi dari Istana Dewa Nether, tetapi pada pandangan pertama, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Di permukaan, dia tampak seperti seorang tuan muda yang elegan, dan dia tahu bagaimana bersikap dengan baik. Dia menyembunyikannya terlalu dalam. Gu Chen menyadari bahwa akan sangat sulit untuk mengetahui latar belakang orang pertama dalam daftar naga tersembunyi hanya dengan mengamati kata-kata dan ekspresi. Bab 227. Semua orang duduk di ruangan pribadi dan saling mengenal, mengobrol, dan tertawa. Mu Ziyu dan He Fang menjadi pusat perhatian. Dari waktu ke waktu, keduanya akan melontarkan beberapa berita menarik, membuat semua orang tertawa. Gu Chen lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dia mengamati He Fang Zeng dalam diam. Mereka sama sekali tidak mirip. Bagaimanapun ia memandangnya, He Fang Zeng tidak terlihat seperti seorang pembunuh bayaran dari Istana Dewa Nether. Gu Chen telah berurusan dengan sejumlah besar pembunuh bayaran dari Istana Dewa Dunia Bawah. Kebanyakan dari mereka memiliki temperamen yang dingin dan gelap. Sekalipun mereka mencoba menyembunyikannya, dia selalu bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang mereka. Namun, He Fang Zeng bagaikan angin musim semi yang hangat, membuat orang sama sekali tidak merasa kedinginan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia lembut dan licin. Jiang Yi percaya bahwa He Fang Zeng terkait dengan kasus orang hilang yang sedang dia selidiki. Dia bisa mengungkap rahasia besar Istana Dewa Nether dari He Fang Zeng. Tapi He Fang Zeng telah berlatih di Akademi Bela Diri Sejati selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Istana Dewa Nether? Gu Chen merenung. Sudah waktunya. Pertemuan akan segera dimulai. Pertemuan hari ini akan dilakukan melalui lelang. Aku sudah menyiapkan cukup banyak harta karun. Mari kita pergi bersama. Jangan biarkan yang lain menunggu terlalu lama. He Fang Zeng berbicara di tengah percakapan. Semua orang berdiri dan ingin turun ke bawah untuk berpartisipasi dalam lelang. Hanya Gu Chen dan yang lainnya yang tidak bergerak. Kakak Chen, Kakak Zhu, Nona Ye, ada apa? Anda seringkali dapat menemukan harta karun yang sulit ditemukan di luar sana di acara-acara Cool Breeze Villa saya. Jangan sampai ketinggalan. He Fang Zeng mengingatkan dengan ramah. Saya hanya di sini untuk menonton pertunjukan hari ini. Saudara He, Anda bisa melanjutkan urusan Anda. Gu Chen menjawab sambil tersenyum. Dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam transaksi tersebut. Tujuannya hanya untuk mengamati He Fang Zeng. Mengamatinya dari lantai 2 sudah cukup. Bagaimana dengan Kakak Zhu dan Nona Ye? Dia kemudian melihat ke arah Zhu Yilun dan Ye Qingxuang. Salah satunya adalah bawahan Gu Chen, sementara yang lainnya diculik. Tentu saja, mereka juga menggelengkan kepala. Kalau begitu, silakan masuk duluan. Kami akan pergi lebih dulu. Dia menatap Zhu Yilun dengan penuh arti sebelum memimpin yang lain pergi. Iya, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Aku akan duduk di sini saja. Mu Ziyu, yang hendak turun ke bawah, tiba-tiba berubah pikiran dan tetap tinggal. He Fang Zeng dan rombongannya segera berangkat dan tak lama kemudian tiba di lantai bawah. Begitu dia duduk, banyak siswa mengerumuninya, dan suasananya menjadi meriah dan hidup.
Gu Chen menatap He Fangzheng dari jendela. Ia harus mengakui bahwa He Fangzheng adalah pemimpin yang karismatik. Fangzheng benar-benar sudah dewasa. Mu Ziyu menatap He Fangzheng dan menghela napas. Apakah nonamu sangat mengenal kakak He? Jantung Gu Chen berdebar kencang saat dia bertanya. Dia sudah menyadari hal ini saat mereka mengobrol, tetapi dia tidak berani bertanya langsung kepada Fangzheng. Tentu saja, dulu, ketika aku masih mahasiswa dan akan lulus, Fangzheng baru saja masuk ke sekolah tinggi bela diri sejati. Mu Ziyu berkata sambil tersenyum, kalian tidak tahu ini. Jangan berpikir bahwa anak ini begitu keren sekarang, dan dia bahkan ahli nomor 1 di peringkat naga tersembunyi. Tapi ketika dia pertama kali masuk Akademi Bela Diri Sejati, dia sering diintimidasi. Oh, kakak, bakatnya luar biasa, dan kamu seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekanmu begitu kamu masuk akademi. Bagaimana mungkin kamu diintimidasi? Gu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Talenta luar biasa. Mu Ziyu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Fangzheng saat ini sangat luar biasa, tetapi saya pikir alasan mengapa dia bisa meraih prestasi seperti itu adalah karena kerja kerasnya, jauh lebih besar daripada bakatnya. Dia adalah orang yang sangat pekerja keras. Aku ingat bahwa dengan bakatnya, dia sebenarnya tidak bisa masuk ke Akademi Bela Diri Sejati. Itu karena keluarga He sangat berpengaruh di Kingsu, dan Akademi Bela Diri Sejati menganggap bahwa mereka sering membutuhkan bantuan mereka, jadi mereka membuat pengecualian dan menerimanya. Setelah masuk akademi, dia banyak menderita. Saat itu, saya memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Saya pikir dia tidak akan mampu bertahan lama dan akan terpaksa keluar. Siapa sangka, hanya dalam 2 tahun, dia seolah terlahir kembali dan terus berkembang hingga menjadi siswa berprestasi di Inner Yard. Surga memberi pahala kepada orang yang rajin. Mungkin inilah yang dibicarakan orang-orang seperti dia. Mu Ziyu menghela nafas dan melirik Gu Chen. Tidak masalah jika bakatnya rendah. Yang terpenting adalah memiliki ambisi. Hanya dengan cara itulah dia bisa pantas mendapatkan gadis-gadis baik itu. Kata-katanya bernada sarkastik terhadap Gu Chen. Sayangnya, Gu Chen tidak peduli dan malah tertarik dengan ceritanya. Tiba-tiba, dia terlahir kembali. Gu Chen bergumam dalam hatinya. Hei, Chen Gu, aku bicara padamu, apa kau bisa mendengarku? Mu Ziyu melihat Gu Chen yang linglung dan berkata dengan tidak senang. Alasan mengapa dia sengaja tetap tinggal adalah untuk mengawasi Gu Chen dan Ye Qingxuang, dengan tujuan untuk menangkapnya. Pada saat yang sama, dia juga sedang menguji Gu Chen, ingin mengetahui latar belakangnya. Sayangnya, Gu Chen menyembunyikannya dengan baik, dan dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dia sangat patah semangat. Maaf, nonamu, saya sedang teralihkan perhatiannya. Gu Chen menjawab dengan jujur, dan Mu Ziyu terdiam. Lupakan saja, aku masih ada urusan, jadi aku pergi duluan. Dia berdiri dan meninggalkan ruangan pribadi itu dengan wajah muram. Sepertinya aku harus mencari tahu latar belakang Chen Gu dengan cara lain. Aku harus mencari tahu apa latar belakangnya. Dia berkata sambil menggertakkan giginya. Setelah Mu Ziyu pergi, Ye Qingxuang menatap Gu Chen dengan senyum tipis. Gurumu sepertinya sangat peduli padamu. Apa hubungan kalian? Sebagai seorang wanita, dia peka dan bisa merasakan bahwa Mu Ziyu sedang mengincar Gu Chen. Namun, dia tidak memahami pikiran Mu Ziyu yang sebenarnya dan mengira bahwa keduanya memiliki hubungan yang tak terungkapkan. Di matanya, Gu Chen sangat misterius. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Mu Ziyu, dia mungkin bisa memahami Gu Chen melalui Mu Ziyu untuk memastikan bahwa dia layak dipercaya dan diajak bekerja sama. Apakah kamu akan percaya jika kukatakan bahwa kita bertemu secara kebetulan? Gu Chen menjawab dengan dingin. Ekspresi Ye Qingxuang seperti ekspresi orang bodoh. Chen yang semi-Taois, dia. Zhu Yilun memandang Ye Qingxuang dengan ragu-ragu ketika melihat tidak ada orang yang menganggur menunggu. Dia untuk sementara bekerja sama denganku untuk menyelidiki Jiang Yich. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan khawatirkan dia. Gu Chen berkata dengan dingin. Zhu Yilun mengangguk lalu tersenyum getir. Chen yang setengah Taois, mengapa kau tidak memberitahuku saat kau datang ke Akademi Seni Bela Diri Sejati? Aku bisa saja menyambutmu. Saya di sini untuk menjalankan tugas, bukan untuk bermain. Mari kita lewati formalitas. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Zhu Yilun dengan penuh makna. Kebetulan sekali Anda juga berada di Bridge Villa hari ini. Jiang Daoi sudah lama menghilang dari akademi. Aku tak bisa lepas dari kesalahan, jadi tentu saja aku ingin menemukan terobosan. Zhu Yilun tersenyum getir. Baru-baru ini, aku menemukan beberapa petunjuk baru, jadi aku datang ke sini untuk menyelidiki. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, Kuaso Taois Chen. Oh, kamu juga menemukan petunjuk. Mata Gu Chen berkedip. Apakah petunjuk ini juga terkait dengan Fangzheng? Sulit untuk mengatakannya. Zhu Yilun sedikit ragu. Begini, kami baru mengetahui bahwa Jiang Daois menghadiri pesta di Bridge Villa sebelum dia menghilang. Jadi, semua orang yang telah berhubungan dengannya pada hari itu adalah tersangka. Fangzheng adalah pemimpin Bridge Villa. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kecurigaan ini, tetapi menurut penyelidikan kami, ada orang lain yang lebih mencurigakan. Bab 228. Siapakah itu? Raja Iblis Sun Jinming. Mendengar itu, ekspresi Ye Qingxuang berubah. Bagaimana mungkin Raja Iblis itu? Kau tidak sedang bicara omong kosong, kan? Ekspresi Zhu Yilun langsung berubah serius.
Ini masalah serius. Bagaimana mungkin aku berani berbicara sembarangan? Siapakah Sun Jinming itu? Gu Chen merasa nama itu familiar. Sepertinya dia pernah mendengarnya beberapa hari terakhir. Chen yang semi-Taois, Raja Iblis Sun Jinming berasal dari klan Iblis Nanling. Dia memiliki garis keturunan keras suci dan merupakan Raja Surgawi dari halaman dalam. Dia sangat kuat sehingga namanya masuk dalam peringkat 9 negara bagian setahun yang lalu. Wajah Zhu Yilun dipenuhi rasa takut. Konon, Raja Iblis Sun Jinming muncul pada malam Jiang Daozi menghadiri pertemuan di penginapan angin sejuk. Dan semua orang tahu bahwa Raja Kera tidak pernah tertarik pada pertemuan semacam ini. Waktu kemunculannya sangat sensitif, dan dengan kekuatan Jiang Daozi, Kuaso Daozi Chen, menurutmu siapa lagi yang bisa mengancamnya selain Sun Jinming, yang juga termasuk dalam daftar peringkat 9 negara? Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak termenung. Ia baru saja mengunci target pada He Fangzheng, dan ia tidak menyangka Sun Jinming akan muncul. Selain itu, He Fangzheng masih berada di peringkat naga tersembunyi. Dia yakin bisa mengalahkannya. Adapun Sun Jinming, karena dia berada di peringkat tersebut dan memiliki garis keturunan klan iblis yang kuat, dia mungkin bukan tandingannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Ye Qingxuang. Ia sama sekali tidak menyebut Sun Jinming dalam pidatonya. Jiang Yi dan Sun Jinming tidak pernah memiliki hubungan apapun. Selain itu, klan iblis Nanling sangat xenofobia. Dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan istana Dewa Dunia Bawah. Ye Qingxuang mengerutkan kening. Pemikiran Nona Ye keliru. Siapa bilang masalah ini pasti ada hubungannya dengan istana Dewa Dunia Bawah? Zhu Yilun terkejut. Semua orang tahu bahwa Raja Keras Sun Jinming memiliki temperamen yang berapi-api dan suka berkelahi. Mungkin dia sengaja membuat masalah untuk Jiang Daozi malam itu. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi. Kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan. Ye Qingxuang takjub dan tak bisa berkata-kata. Oke, saya mengerti. Mari kita akhiri hari ini. Gu Chen menanyakan beberapa hal lagi kepada Zhu Yilun, tetapi tidak menemukan jawaban. Dia meninggalkan Menara Cuyun bersama Ye Qingxuang. Apa yang kau rencanakan? Apakah kau tidak akan menyelidiki He Fangzheng? Apapun yang dikatakan Zhu, aku tetap merasa He Fangzheng lebih mencurigakan daripada Sun Jinming. Begitu mereka meninggalkan restoran Cuyun, Ye Qingxuang langsung bertanya. Karena keduanya adalah tersangka, tentu saja kita harus menyelidiki keduanya. He Fangzheng telah mengamatinya hari ini. Saya berencana untuk memahami situasi Sun Jinming sebelum mengambil keputusan. Mata Gu Chen berkedip saat dia menjawab. Jika itu He Fangzheng, kita masih bisa mengalahkannya jika kita bergabung. Tapi jika itu Sun Jinming, bahkan 10 orang dari kita yang bergabung mungkin tidak akan mampu menandinginya. Oleh karena itu, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ye Qingxuang berkata dengan dingin. Bergabunglah, aku tidak pernah berencana untuk berkelahi dengan siapapun bersamamu. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, Ye Qingxuang selalu dianggap tidak dapat dipercaya. Hari ini, cerita Ye Qingxuang dan Zhu Yilun berbeda, jadi dia tidak tahu siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Mungkin keduanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa dia percayai di akademi ini. Jika dia ingin mengambil tindakan terhadap seseorang, dia pasti tidak akan memilih untuk bekerja sama. Kita sudah sepakat, dan aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Sebaiknya kau biarkan aku pergi dan ceritakan padaku tentang istana Dewa Dunia Bawah. Ye Qingxuang berhenti di suatu tempat yang tidak jauh dari restoran Cuyun, karena tidak ingin melanjutkan perjalanan. Dia takut jika nilainya menurun, Gu Chen akan membunuhnya. Di tempat ramai, pihak lain masih akan memiliki beberapa keraguan. Baiklah, aku permisi dulu. Gu Chen menjentikkan jarinya, dan energi elemennya mengenai titik akupuntur Ye Qingxuang. Kultivasinya yang tersegel langsung pulih, dan dia menghela napas lega. Namun, untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi tentang istana Dewa Dunia Bawah. Jika aku masih membutuhkan bantuanmu, sebaiknya kau datang kapanpun aku memanggil. Dia berbalik dan berjalan kembali sendirian ke arah perpustakaan. Ye Qingxuang tidak membalas. Dia memperhatikan Gu Chen pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa orang ini memberi saya perasaan akrab yang tidak nyaman? Dalam perjalanan kembali ke perpustakaan, pikiran Gu Chen terasa berat. Awalnya, berkat ucapan Ye Qingxuang, terjadi terobosan dalam kasus hilangnya Jiang Yi. Namun, ia tidak menyangka Zhu Yilun akan memiliki informasi baru saat ini, yang mengkonfirmasi bahwa Sun Jinming terkait dengan masalah tersebut. Kecurigaan He Fangzheng pun berkurang drastis. Dalam 3 bulan terakhir, Istana Surgawi tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang hilangnya Zhu Yilun. Sekarang setelah aku di sini, Zhu Yilun telah menemukan petunjuk. Apakah ini kebetulan, atau dia sedang merencanakan sesuatu yang lain? Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar laut. Kata-kata Ye Qingxuang mungkin tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Dia perlahan-lahan menyusun pikirannya dan menganalisis berbagai petunjuk yang telah dia perhatikan dalam 2 hari terakhir. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Si kecil dengan nama keluarga Chen. Saat hendak sampai di perpustakaan, sebuah suara serak menyela pikiran Gu Chen. Sambil mengangkat kepalanya, Gu Chen menyadari bahwa ada beberapa orang dari klan batu yang berdiri di pintu. Si Jian ada di antara mereka, dan orang yang memanggilnya adalah salah satu anggota klannya. Saudara Si, mengapa kau di sini? Gu Chen terkejut dan berjalan maju. Dasar bocah nakal, kau masih berani mengajukan pertanyaan seperti itu. Kau dari mana saja, beraninya kau membuat tuan mudaku menunggu begitu lama.
Orang-orang dari klan batu masih mudah marah, tetapi si Jian berbicara dengan lembut. Saudara Chen, mengapa kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun tadi malam? Semalam, terjadi perkelahian antar kultivator tidak jauh dari tempat berkumpul di bawah bulan darah. Aku tidak dapat menemukan kakak Chen dan khawatir sesuatu telah terjadi padamu, jadi aku datang untuk melihat. Gu Chen tiba-tiba mengerti dan merasa sedikit menyesal. Si Jian telah membawanya ke pertemuan di bawah bulan darah, tetapi dia pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena sibuk menangkap Ye Qingxuang. Sungguh tidak sopan. Pertengkaran semalam disebabkan olehnya, tetapi si Jian tidak mengetahuinya. Hari ini, dia bahkan datang untuk menunjukkan kepeduliannya. Terlepas apakah dia memiliki motif lain atau tidak, persahabatan ini jauh lebih kuat daripada persahabatannya sendiri. Aku membuat kakak Si khawatir. Sesuatu terjadi semalam dan aku tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Gu Chen menjelaskan dan mengajak si Jian masuk ke perpustakaan. Mereka menemukan tempat untuk minum teh dan duduk, mengobrol sebentar. Keduanya mengobrol cukup lama, meskipun tuan muda klan batu ini memiliki penampilan kasar khas klan batu, Gu Chen mendapati bahwa ia berpengetahuan luas dan memiliki cara berbicara yang luar biasa. Ia sesekali akan menyebutkan beberapa sudut pandangnya, yang akan mencerahkan Gu Chen dan membuatnya diam-diam berseru kagum. Konon, klan batu memiliki temperamen yang berapi-api dan kecerdasan yang lebih rendah daripada manusia, tetapi tuan muda ini adalah pengecualian. Aku ingin tahu apakah kakak Si tahu sesuatu tentang Raja Monster Sun Jinming. Saat keduanya mengobrol, hati Gu Chen tergerak dan dia bertanya. Si Jian berpikir sejenak, di Akademi Bela Diri Sejati, klan Batu Gurun Barat dan klan Monster Pegunungan Selatan adalah minoritas. Agar tidak diintimidasi oleh manusia, kedua klan kami saling berhubungan. Raja Monster Sun Jinming itu adalah pemimpin klan Monster Pegunungan Selatan. Aku pernah bertemu dengannya sekali saat pertama kali masuk Akademi Bela Diri Sejati. Mengapa kakak Chen tertarik padanya? Bab 229. Gu Chen senang mendengar itu, tetapi dia menjawab dengan tenang di permukaan. Bukan apa-apa, sejak aku datang ke Akademi Seni Bela Diri Sejati, aku sering mendengar tentang Raja Monster Sun Jinming, jadi aku sedikit penasaran. Si Jian tidak meragukannya dan mengangguk. Sun Jinming memang luar biasa. Dia adalah seorang jenius yang diakui dari klan Iblis Nanling. Saya dengar dia memiliki temperamen yang berapi-api dan sangat suka bertengkar. Benarkah itu? Gu Chen tampak bertanya dengan santai. Memang. Si Jian memasang ekspresi aneh di wajahnya. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia sebenarnya ingin bersaing denganku. Kemudian, dia mengetahui bahwa aku belum memasuki alam raja, jadi dia menyerah. Gu Chen terdiam. Kalau begitu, Zhu Yilun tidak hanya berspekulasi tentang Raja Monster. Jika Sun Jinming bertemu Jiang Yich, Taois dari Istana Surgawi, dia mungkin benar-benar akan berinisiatif untuk menimbulkan masalah. Saudara Chen, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Si Jian melihat Gu Chen tampak gelisah dan bertanya. Gu Chen tersadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin tahu kapan aku bisa memiliki sikap seperti Raja Monster. Hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Dari segi usia, Raja Monster jauh lebih tua dari kita. Ketika kita mencapai usianya, kita mungkin akan memiliki prestasi seperti dia. Kakak Chen, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kata-kata si Jian bukan hanya ditujukan kepada Gu Chen, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sebagai keturunan garis darah suci klan batu, dia yakin bahwa bakatnya tidak akan lebih buruk daripada Sun Jinming. Saudara Si, kau benar. Gu Chen tersenyum. Keduanya mengobrol dengan gembira. Si Jian tidak pergi sampai tengah malam. Gu Chen merasa telah mendapatkan banyak hal. Keesokan harinya, Gu Chen tetap berada di perpustakaan untuk bekerja sambil secara sadar mengumpulkan informasi tentang Sun Jinming. Orang-orang datang dan pergi di perpustakaan, dan dia juga bertemu beberapa orang. Dari kata-kata mereka, dia belajar lebih banyak tentang Sun Jinming. Sun Jinming adalah seorang penyendiri. Belum lagi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh klan manusia, terkadang dia mengabaikan pertemuan-pertemuan klan iblis. Sangat mencurigakan jika orang seperti itu tiba-tiba hadir dalam pertemuan di Cool Breeze Villa 3 bulan lalu. Gu Chen menyadari bahwa semua laporan Zhu Yilun dan dirinya benar. Hilangnya Jiang Yi tampaknya semakin mengarah pada Raja Iblis. Namun, hatinya dipenuhi keraguan. Dia merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Hanya 2 hari kemudian, tepat ketika dia sedang memikirkan cara untuk menghubungi Raja Monster, dia menerima kabar yang mengejutkan. Ye Qingxuang disergap dan nyawanya dalam bahaya. Apakah ini nyata? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seorang siswa yang menjadi fokus pembinaan akademi kami. Benar sekali. Kabarnya, bahkan wakil kepala sekolah Qi pun merasa khawatir, dan akademi telah mengirimkan cukup banyak guru untuk melacak pelakunya. Namun, sayangnya insiden itu terjadi di luar akademi, sehingga mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Banyak siswa yang datang ke perpustakaan sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika Gu Chen mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Mengapa Ye Qingxuang disergap secara tiba-tiba? Apakah seseorang sedang berusaha membalas dendam, atau ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi? Secercah cahaya muncul di benak Gu Chen, dan dia samar-samar mengerti. Dia segera meninggalkan perpustakaan. Ada beberapa hal yang hanya bisa dipastikan setelah melihat situasi Ye Qingxuang. Akademi Bela Diri Sejati sangat besar. Gu Chen tidak tahu di mana Ye Qingxuang berada, jadi dia hanya bisa mencari Mu Xiu.
Begitu sesuatu terjadi pada King Xuang, aku tidak menyangka kau akan langsung datang. Yah, toh aku memang akan menginterogasimu. Saat Mu Ziyu melihat Gu Chen, matanya yang indah tampak sedikit bermusuhan. Bagaimana keadaannya sekarang? Bolehkah saya bertemu dengannya? Gu Chen berkata dengan tenang. Jangan khawatir, jawab beberapa pertanyaan untukku dulu. Saat itu, Mu Ziyu tampak seperti sedang menginterogasi seorang penjahat. Dia dengan hati-hati menanyakan di mana Gu Chen berada dan apa yang sedang dilakukannya ketika Ye King Xuang dalam kesulitan. Dia mengenal Ye King Xuang dengan sangat baik. Dia mungkin telah menyinggung banyak orang, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kejadian itu, dia dan banyak guru di akademi segera menyelidiki semua siswa yang mungkin menjadi pelakunya, termasuk Ling Xiaoxiao. Pada akhirnya, tak satu pun dari pilihan itu yang memungkinkan, jadi Mu Ziyu langsung teringat Gu Chen. Meskipun Gu Chen dikenalkan oleh adik perempuan Lancu, dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia baru saja tiba di akademi, dan seorang siswa berprestasi diserang dan hampir tewas. Itu benar-benar mencurigakan. Selain itu, Gu Chen akhir-akhir ini dekat dengan Ye King Xuang, jadi dia tentu ingin mencari tahu akar permasalahannya. Gu Chen memahami pikiran Mu Ziyu dan menceritakan semuanya dengan jujur. Karena dia berada di perpustakaan, Guru Su Fang dan banyak siswa lainnya dapat menjadi saksi, sehingga dia dengan cepat terbebas dari kecurigaan. Untuk saat ini kamu baik-baik saja, tetapi penyelidikanku terhadapmu tidak akan berakhir segera. Mu Ziyu tidak menemukan bukti apapun terhadap Gu Chen, jadi dia agak enggan. Nona Mu, bisakah saya menemui Ye King Xuang sekarang? Gu Chen berkata. Apa yang perlu dilihat? Ye King Xuang sekarang tidak sadarkan diri. Guruku mengatakan bahwa jiwanya telah terluka. Meskipun dia telah meminum pil terbaik akademi, dia tidak akan bangun selama beberapa hari. Lagi pula, laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Identitas apa yang kamu miliki untuk menemuinya? Matanya dipenuhi kecurigaan. Ia tidak pernah percaya bahwa Gu Chen dan Ye King Xuang memiliki hubungan yang jelas sebelumnya. Kali ini, Gu Chen datang segera setelah sesuatu terjadi pada Ye King Xuang, membuatnya semakin yakin bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan biasa. Nona Mu, jika Anda mengizinkan saya melihatnya, mungkin saya bisa menemukan pelakunya. Kata-kata Gu Chen sangat mengejutkan. Kamu serius? Ekspresi Mu Ziyu langsung berubah serius. Betapapun ia membenci pria yang berselingkuh ini, ia tahu mana yang lebih penting. Ye King Xuang terluka parah, yang membuat hatinya sakit. Hal mengerikan seperti itu, namun masih belum ada petunjuk. Para guru akademi sudah cemas seperti semut di wajan panas. Gu Chen mengangguk serius. Baiklah, aku akan mengantarmu menemuinya. Mu Ziyu berpikir sejenak, lalu mengertakkan giginya dan berkata. Sesaat kemudian, Gu Chen dibawa ke halaman terpencil di akademi dan melihat Ye King Xuang yang terluka parah di sebuah ruangan. Luka-lukanya bahkan lebih mengerikan daripada yang dikabarkan. Seluruh tubuhnya dibalut perban, dan masih ada sedikit jejak darah. Wajahnya sangat pucat, matanya terpejam, dan dia bergumam sesuatu dari waktu ke waktu. Gu Chen melangkah maju dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu melihat petunjuk apapun? Mu Ziyu melihat Gu Chen tidak berkata apa-apa dan segera bertanya. Apa yang dia gumamkan? Gu Chen mendengarkan dengan saksama, tetapi kata-kata Ye King Xuang tidak jelas karena koma, sehingga dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Guru berkata bahwa jiwanya terluka, yang mungkin menyebabkan dia mengalami mimpi buruk. Dia seharusnya berbicara dalam tidurnya. Dalam mimpinya, dia mungkin akan menyebutkan siapa pelakunya. Apa kau tidak mendengarkan dengan saksama? Gu Chen berbalik. Aku mendengarkan dengan saksama, tetapi dia hanya mengucapkan beberapa kata secara terputus-putus. Terkadang dia akan berkata, guru, itu pasti kenangan dalam mimpinya. Mu Ziyu menghela napas, King Xuang juga orang yang menyedihkan. Aku mendengar dari guru bahwa seluruh sektenya telah hancur. Dia tidak memiliki latar belakang di akademi dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, tetapi dia selalu bersih, bekerja 100 kali lebih keras daripada yang lain. Meskipun begitu, seringkali beredar desas-desus yang menjelek-jelekkan namanya. Sekarang, bahkan ada orang-orang yang menginginkan nyawanya. Bab 230. Deskripsi Mu Ziyu tentang Ye King Xuang penuh dengan penyesalan. Dia memiliki kesan mendalam tentang Ye King Xuang ketika pertama kali memasuki Akademi Bela Diri Sejati setahun yang lalu. Saat itu, dia tersesat dan kelelahan karena perjalanan. Setelah itu, dia mengetahui dari gurunya bahwa Guru Su Yun telah terbunuh. Para tetua sekte Ye King Xuang hampir semuanya telah tiada. Dia menyeberangi ribuan gunung dan sungai sendirian dan menderita banyak sebelum akhirnya sampai di Akademi Bela Diri Sejati. Kemudian, kecantikan dan bakatnya dengan cepat memukau seluruh Akademi Bela Diri Sejati. Seharusnya dia dikelilingi oleh bintang-bintang, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena dia tidak memiliki latar belakang, dia menjadi sasaran banyak master muda dari keluarga bangsawan. Para tuan muda itu percaya bahwa dia berasal dari tanah tandus dan pasti sangat mudah diajak berurusan, sehingga mereka sering berusaha untuk menyenangkan hatinya. Dalam keadaan normal, seorang gadis kecil dari tanah tandus akan dengan mudah tersesat dalam kemakmuran yang luar biasa, tetapi dia tidak. Dia menolak perhatian dari semua siswa laki-laki, bahkan menyinggung kekuatan di balik mereka, dan mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Ia lebih tekun dalam berlatih daripada rekan-rekannya. Hanya dalam 1 tahun, ia memasuki istana dalam meskipun sumber daya latihannya jauh lebih rendah daripada keluarga bangsawan lainnya.
Mu Ziyu selalu mengaguminya, jadi meskipun dia bersikap dingin, dia biasanya tetap merawatnya. Siapa sangka dia akan mengalami cedera serius kali ini. Tuannya mengatakan bahwa jika dia sedikit lebih parah, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia melarikan diri kembali ke Akademi Bela Diri Sejati sendirian, dan begitu sampai di gerbang akademi, dia terjatuh. Luka-luka di sekujur tubuhnya membuat orang-orang terkejut. Seberapa kejamkah seseorang itu? Alasan macam apa yang mereka miliki untuk menghukum mati wanita itu? Dia tidak mengatakan apapun selain berbicara tentang tuannya. Gu Chen bertanya. Tao Yu dan Ye Qingxuang seperti ibu dan anak. Tidak aneh jika dia secara tidak sadar memanggilnya ketika dia tidak sadarkan diri, tetapi bukan itu yang ingin dia ketahui. Ya, ada satu kata yang lebih sering dia ucapkan daripada memanggil tuannya, tetapi kami tidak mengerti artinya. Jawab Mu Ziyu. Kata yang mana? Sepertinya dia adalah Gu Cheng. Mu Ziyu berkata dengan ragu-ragu. Jantung Gu Chen berdebar kencang, dan dia menatap Ye Qingxuang dengan heran. Gu Cheng, menurutmu apa maksudnya? Apakah ini ada hubungannya dengan si pembunuh? Kami, Ziyu, gumam Ziyu. Gu Chen tidak menjawab, sebaliknya, dia melangkah maju dan meraih tangan Ye Qingxuang, sementara kesadaran spiritualnya meresap ke dalam tubuhnya. Tidak diketahui berapa banyak meridian di tubuhnya yang terputus, dan bahkan organ dalamnya pun jelas mengalami kerusakan. Dia menemukan sisa energi asing di meridiannya. Energi itu netral, bukan dingin atau negatif. Sepertinya ini bukan perbuatan seorang pembunuh dari Istana Dewa Nether. Gu Chen bergumam dalam hatinya. Dia sudah menduga siapa yang menyergap Ye Qingxuang, tetapi hasilnya masih membingungkannya. Dia pernah berurusan dengan para pembunuh dari Istana Dewa Dunia Bawah sebelumnya. Sebagian besar teknik yang mereka kembangkan bersifat gelap dan negatif, dan gejala yang dialami oleh mereka yang terluka agak berbeda dari Ye Qingxuang. Yang terpenting, Ye Qingxuang telah kembali hidup-hidup. Seorang pembunuh bayaran yang mahir dalam membunuh seharusnya tidak melakukan kesalahan sebesar itu. Jadi, sebenarnya apa hubunganmu dengan Istana Dewa Nether? Gu Chen bergumam. Dia melepaskan tangan Ye Qingxuang dan berbalik untuk pergi. Hei, apakah kamu menemukan petunjuk? Mu Ziyu melihat bahwa Gu Chen tidak banyak bicara dari awal hingga akhir, jadi dia bertanya dengan tidak sabar. Tidak, aku juga tidak bisa melihat apapun. Kata-kata Gu Chen singkat dan tepat sasaran, yang membuat Mu Ziyu menggertakkan giginya karena marah. Bajingan kecil ini, dia berhasil menipuku sebelumnya. Gu Chen kembali ke perpustakaan, dan dia sudah memahami seluruh permasalahannya. Karena Ye Qingxuang diserang, itu berarti pihak lain tidak bisa menahan diri, dan dia yakin bahwa dia akan segera menjadi target. Saat ini, menunggu kelinci itu datang kepadanya adalah pilihan terbaik. Nak, mulai sekarang, kau akan bersembunyi di tempat gelap. Hidupku ada di tanganmu. Gu Chen berkata kepada kera putih itu sambil menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Kera putih berkedip dan memberi isyarat beberapa kali. Apakah Jiang Yi masih hidup atau sudah meninggal masih belum diketahui. Masih terlalu dini untuk melaporkannya ke Istana Surgawi. Selain itu, dia tahu tentang Tyrannical Bond. Jika dia masih hidup, saya harap saya akan menjadi orang pertama yang menghubunginya. Gu Chen mengerti maksudnya dan menjawab. Kera putih berpikir sejenak dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengenakan cincin penyimpanan di tangannya dan menghilang di tempat itu juga. Adapun Gu Chen, dia tetap tenang di perpustakaan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada malam hari, seseorang datang ke pintu. Chen Zun, kami menemukan petunjuk baru tentang Jiang Daozi. Zhu Yilunlah yang berkata dengan penuh semangat begitu melihat Chen Zun. Oh, petunjuk apa? Wajah Gu Chen berseri-seri. Pembunuh dari Istana Surgawi saya menemukan artefak yang rusak di Gunung Api Agung, 20 mil sebelah timur Akademi Bela Diri Sejati. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah pagoda dunia bawah 7 lubang yang pernah digunakan Jiang Daozi. Sambil berbicara, dia menggerakkan tangannya dan menyerahkan sebuah artefak rusak berbentuk pagoda kecil. Gu Chen melihat sekilas, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ini benar-benar pagoda dunia bawah 7 lubang. Di mana kau menemukannya? Tunjukkan jalannya. Dia langsung berkata demikian, dengan ekspresi gembira dan antusias. Baik, Pak. Zhu Yilun menundukkan kepalanya dan berkata, secerca ejekan terpancar di kedalaman matanya. Oleh karena itu, dia membawa Gu Chen menjauh dari Akademi Bela Diri Sejati dan terbang ke Gunung Api Agung, yang berjarak 20 mil. Jarak 20 mil terbilang dekat bagi kedua petani itu, dan mereka tiba dalam waktu singkat. Gunung Api Agung itu tinggi dan dipenuhi hutan lebat. Zhu Yilun memandu Gu Chen mengelilingi gunung untuk sementara waktu, lalu memasuki lembah terpencil. Pagoda dunia bawah 7 lubang ditemukan di sini. Gu Chen melangkah memasuki lembah dengan tenang dan mengangkat alisnya sambil bertanya. Tidak. Zhu Yilun, yang sebelumnya sangat hormat, tiba-tiba menegakkan punggungnya, dan nada bicaranya menjadi dingin. Tidak, jika tidak, mengapa Anda membawa saya ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sangat sibuk? Wajah Gu Chen langsung dipenuhi rasa tidak senang. Kau akan segera mati. Apa yang perlu kau sibukkan? Pada saat itu, seorang pemuda yang bermartabat keluar dari kedalaman lembah, dengan nada bicara yang menyeramkan. Fang Zheng. Gu Chen menatapnya dengan terkejut. Mengapa kamu di sini? Jangan bilang kau. Dia menatap Zhu Yilun dengan kaget, dan ekspresinya berubah beberapa kali. Benar sekali, kau baru tahu terlambat, bodoh.
Zhu Yilun tiba-tiba memblokir jalan keluar dari lembah, dan senyumnya berubah menjadi ganas. Aku sengaja menyingkirkan Sun Jinming untuk mengelabuimu, tapi aku tidak menyangka kau akan benar-benar mempercayaiku dan memberi kami beberapa hari lagi untuk membuat pengaturan. Tahukah kamu bahwa ketika kamu tiba-tiba muncul di Menara Cuyun, aku benar-benar ketakutan setengah mati. Ekspresi Gu Chen berubah jelek saat dia menanyainya. Dasar mata-mata, sepertinya hilangnya Jiang Yichi ada hubungannya denganmu. Apakah kau tidak takut dihukum oleh pengadilan surgawi karena menjadi pengkhianat? Lalu kenapa, kamu sudah mengetahuinya terlalu terlambat? Zhu Yilun melepas penyamarannya dan mencibir. Ye Qingxuang sudah setengah mati. Kau juga harus mati. Dengan begitu, Istana Surgawi tidak akan pernah tahu kebenarannya. Mengapa mereka harus mencari masalah denganku? Jadi Ye Qingxuang dibunuh oleh kalian. Kalau begitu, tempat ini. Gu Chen melihat sekeliling dengan cemas. Ini akan menjadi tempat pemakamanmu. He Fangzheng berkata dingin sambil mengangkat tangannya. Bas. Di dasar lembah, garis-garis pola formasi muncul dan membentuk formasi pembunuh yang luas dalam sekejap mata, menjebak Gu Chen di tengahnya.